Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ila Allah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita mendengar khatib atau penceramah atau mengawali satu pertemuan pembicaraan, kita sering mendengar di antara ustaz kita atau kiai kita, para tokoh-tokoh kita itu mengawali dengan khutbatul hajah, dengan rangkaian kalimat-kalimat yang tadi juga kami baca di awal kultum itu atau di awal kajian itu. Pertama dimulai dengan takbir, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina dan seterusnya. Memang itu disebut oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan istilah khutbatul hajah. Khutbah hajah, khutbah yang diucapkan sebelum hajat itu disampaikan. Hajah atau kebutuhan kita, apa yang ingin kita ungkapkan di hadapan saudara kita kaum muslimin atau di sesama manusia, sebelum kita menyampaikan sesuatu yang akan kita inginkan itu, kita memulai dengan khutbatul hajah, berharap kebaikan, keberkahan, manfaat yang luas dari apa yang kita ingin dapatkan dari perkara dunia itu. Maka beliau Nabi Muhammad SAW mengajarkan khutbatul hajah untuk kita awali sebelum menyampaikan sesuatu atau berkumpul atau akad nikah dan sebagainya. Dan beliau mengawali innal hamdalillah dengan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala puji itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memuji Allah, kami minta tolong kepada Allah, dan kami beristighfar kepada Allah. Dan sebelum kita sebutkan hajat kita ini, sebelum berbicara bersama-sama ini, kita bertahmid dulu, isti'anah, minta tolong kepada Allah, terus istighfar. Karena kita harapkan nanti yang diucapkan saat pertemuan-pertemuan kita itu tidak ada lagi kesalahan-kesalahan, tidak ada lagi kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran syariat, sehingga dimulai dengan istighfar. Bahkan ditambahi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Nah, jiwa itu senantiasa mengajak kepada yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu' wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan amal-amal kami. Ini mendahului suatu perkara itu, kalau sudah minta ampun dulu pada Allah, minta perlindungan dari keburukan jiwa ini yang mungkin ingin berbicara lebih kait-kait dengan pelanggaran syariat misalnya, maka insya Allah kalau di awal dengan khutbatul hajah
itu akan berkurang atau hilang keinginan untuk melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang akan bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa beri petunjuk. Ini terkait erat dengan iman kepada takdir. Jadi hidayah itu hanya Allah yang mampu menunjukkan. Sekelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang beliau kehendaki. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Paman yang sangat beliau cintai, Abu Thalib, yang mendukung dakwah, tapi masih dalam kondisi syirik kepada Allah. Itu beliau minta untuk syahadat saja tidak mau sampai akhir hayatnya, sehingga kemudian dia meninggal dalam keadaan syirik. Innaka la tahdi man. Maka hidayah itu ditegaskan dalam Qututul Hajah, may yahdihillahu fala mudhillalah. Hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Tidak ada kalau sudah dapat hidayah orang sesatkan, seluruh dunia berusaha menghancurkan dia, menyesatkan dia, tidak akan ada yang bisa. Hanya Allah yang mampu memberikan hidayah, memberikan petunjuk dan kebaikan-kebaikan itu. Sebaliknya, wa may yudlil, kalau sudah tersesatkan, kalau sudah seseorang itu hidup dalam kekafiran selama hidupnya, diupayakan beriman pun fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Maka dalam perkumpulan kita, dalam pertemuan-pertemuan kita, ucapan-ucapan kita ini sebaiknya diawali dengan khutbatul hajat agar bisa mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang ketika ingin atau berniat berbuat buruk, namun kemudian diawali niat itu dengan khutbatul hajat, hilang niat buruknya karena Allah berikan dia petunjuk untuk menjauhi keburukan itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutip 3 ayat. Pertama juz Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua di awal An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan seterusnya. Yang ketiga di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. 3 ayat ini intinya wasiat takwa. Di setiap ayatnya ada perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya ketika mengungkapkan satu keinginan tidak terlepas dari koridor takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pertemuan, ketika akad nikah, ketika rapat, di awal itu betul hajat, diharapkan tidak ada lagi hal-hal yang keluar dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada perintah takwa. Perintah takwa 2 ayatnya kepada orang-orang beriman, 1 ayatnya untuk seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, untuk orang beriman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, untuk seluruh manusia. Di ayat An-Nisa pertama, ayat pertama surah An-Nisa itu untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Rabb kalian. Di surat Al-Ahzabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hadirin rahimakumullah. Intinya ada perintah takwa dalam ayat yang dibaca itu, sehingga jangan sampai orang-orang beriman dalam pertemuan-pertemuannya justru malah membicarakan hal-hal yang merusak ketakwaan seseorang. Kemudian beliau melanjutkan, inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sejujur-jujur, sebenar-benar ucapan itu adalah kitabullah. Ini harus tertanam dalam diri setiap orang beriman, bahwa ucapan yang paling baik adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak baik kalau kita aja setiap buka surat Al-Baqarah, awal membuka mushaf Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memastikan dzalikal kitabul la raiba fih.
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika Al-Quran sudah tidak ada keraguan, mesti kita yakin isinya penuh dengan kepastian akan kebenaran itu. Maka ketika kita memastikan Al-Quran ini benar, fa inna asdaqal hadits kitabullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memastikan sesungguhnya sebaik-baik, sebenar-benar asdaqal hadits, sejujur-jujurnya ucapan itu adalah kitabullah, Al-Quran. Wa inna ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan seindah-indahnya petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara itu adalah perkara yang baru. Syarrul umur, perkara yang baru, yang buruk itu adalah perkara yang baru. Tapi dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah dalam urusan agama. Man 'amila 'amalan laisa fihi amruna, siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada urusan kami, tidak ada perintah kami, amruna fa huwa raddun, maka akan tertolak. Itu maksudnya perkara yang baru. Subuh kita ini alhamdulillah 2 rakaat dari dulu sampai insyaallah kita meninggal pun tetap akan 2 rakaat. Ketika ada yang meyakini subuh itu kok 3 rakaat atau 4 rakaat karena merasa kurang panjang saat bacaannya, misalnya kurang lama sholatnya, masih kuat subuhnya, diganti tambah rakaatnya, itu jelas perbuatan yang baru menyelisihi aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dalam perkara-perkara agama yang lain, agama sudah ditetapkan secara aturan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak boleh dirubah-rubah. Maka beliau melanjutkan, wa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap perkara yang baru dalam agama diistilahkan dengan bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap sesat itu di neraka. Hadirin rahimahullah, kita orang beriman itu tinggal mengikuti aturan saja, tinggal mengikuti apa yang telah beliau tuntut. Kita berada di belakang, terus kemana beliau arahkan kakinya, beliau berikan perintah-perintahnya, beliau larang apa itu perbuatan dosa, itu kita ikuti. Kita jauhi larangan beliau, kita tunaikan perintah-perintah beliau. Ini khutbatul hajah. Memang ada beberapa sighah atau beberapa bentuk khutbatul hajah yang beliau sampaikan. Tapi ayatnya tiga itu tadi, kemudian tidak mesti dengan menggunakan fa'inna asdaqal hadits, fa'inna khairul hadits, bisa jadi dengan lafaz-lafaz yang lain yang intinya sama. Tapi kita hari yang muliakan, sebaiknya memang memulai suatu perkara itu dengan khutbatul hajah untuk lebih memberkahi perkara yang sedang kita inginkan atau kita ungkapkan. Ada seorang sahabat yang dulunya belum beriman, dia bisa beriman dengan khutbatul hajah. Seorang yang namanya Dhammad ibn Tha'labah. Dhammad ibn Tha'labah ini dia salah satu orang yang bisa meruqyah. Dengan kalau kemudian pernah belajar tentang ruqyah, Dhammad ibn Tha'labah ini salah satu orang yang ahli ruqyah dengan meniup. Meniup itu terus dengan izin Allah yang ditiup sembuh. Dia datang ke Mekah, dan sampai di Mekah dia orang KZ. Terus datang ke Mekah, sampai di Mekah itu mendengar orang-orang bilang Muhammad majnun, Muhammad gila, Muhammad itu orangnya nggak tahu diri. Muhammad itu orang-orang pada mencela Muhammad SAW. Penasaran sih Dhammad ibn Tha'labah ini, kok pada bilang Muhammad itu gila, itu siapa? Siapa tahu Muhammad itu? Semoga Allah pertemukan saya dengannya, sehingga saya obati dia dengan izin Allah, maka dia akan sembuh. Akhirnya si Dhammad tanya pada orang-orang, Muhammad itu di mana rumahnya? Oh, di sana. Sampai di rumah beliau Rasulullah, kemudian Dhammad ibn Tha'labah ini izin, ya Muhammad, inni urti bihadzal rih,
wa la'alla Allah yashfini bihadzal ri fahal laka, wahai Muhammad, sesungguhnya saya bisa melakukan ruqyah dengan tiupan-tiupan mulut saya, dan Allah biasa menyembuhkan dengan izinnya siapa yang saya tiup. Fahal laka, Anda mau saya tiup? Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau terus baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Itu aja yang dibaca tadi. Terus Umar bin Khattab heran. Coba ulang lagi perkataan tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Seperti itu sampai 3 kali. Diulang sampai 3 kali, kemudian Umar berkomentar gini, saya ini sudah kemana-mana ketemu dukun, ketemu penyihir, belajar dengan para ahli syahid, tapi tidak pernah mendengar ucapan seperti itu. Dan saya meyakini itu cuma bukan dari manusia. Dan saya yakin kamu nggak gila, kata Umar bin Khattab. Kemudian kata Rasulullah SAW, setelah beliau mengucapkan kalimat khutbatul hajah tadi, beliau mengatakan, memang saya tidak gila, itu hanya tuduhan orang-orang saja. Terus didakwahkan dakwah Islam ini dari Allah Subhanahu wa taala, saya nabi dan utusannya, dan Islam itu tunduk pada Allah. Kemudian terus ditambah hadiyadaka ubayya, ulurkan tangan wahai Nabi, saya akan berbaikat. Dalam sekali pertemuan langsung bisa mengislamkan seorang dengan kalimat khutbatul hajah. Tidak sampai ayat itu dibaca, tidak sampai faedah hasil hadis, hanya sampai syahadat saja, bertahmid, isti'anah, istighfar, minta perlindungan pada Allah, terus syahadat. Itu sudah cukup untuk mengislamkan seorang Umar bin Khattab dengan kejujuran beliau bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimahullah, ya kalau kelasnya kita mungkin belum sampai situ lah. Mungkin ketemu berapa kali baru syahadat. Tapi yang jelas kalimat-kalimat dalam khutbatul hajah betapa dahsyatnya bisa membuat seorang itu semakin berkah dalam pertemuannya atau perkumpulannya ketika diawali dengan khutbatul hajah. Semoga kajian singkat di pagi hari ini bisa menambah kita dan terutama mempraktekkan yang namanya khutbatul hajah. Semoga Allah berkahi kita karena kajian ini diawali dengan khutbatul hajah, dan insya Allah semua kajian biasanya pun diawali dengan khutbatul hajah, dan kita bisa mempraktekkan itu demi mendapatkan kebaikan, keberkahan, mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidup itu Rabbana atina fid dunya hasanah, ada hasanah dan kebaikan di dunia, dan di akhirat pun mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.